Kenapa dengan Junah? Kenapa dia seolah menjauhiku? Apa salahku? Berjuta tanya menari dalam benakku. Apakah dia tak berhasil mendapatkan restu dari mamanya? Masih ada waktu sebulan buat dia berjuang. Aku senantiasa menunggu. Rasaku menjelma menjadi resah saat ku sadari 2 hari sudah tak ada sosok Junah menemaniku. Aku telah terbiasa dengan keberadaannya. Seperti ada yang hilang dan hampa dalam relung hatiku. Mbak Retno, aku mau pergi. Tolong jagain Excel ya, kataku. Malam ini entah kenapa aku ingin keluar. Aku ingin merasakan resahku seorang diri. Ibu mau kemana malam-malam? Keluar sebentar. Kulihat jam masih menunjukkan pukul 7:30 malam. Baik bu, jangan pulang larut ya. Perempuan pengasuh itu berkata sambil menutup pintu. Aku hanya mengangguk tipis. Mengendarai mobil membelah jalan di antara gemerlap lampu yang menderang di malam hari tak juga mencerahkan hatiku yang hampa. Aku sendiri tak tahu kemana seharusnya resahku ini berlabuh. Pernah aku mencintai Niki. Menikah dengannya adalah salah satu harapan dalam hidupku. Ketika mimpiku menjadi kenyataan dan aku bersanding dengannya, rasanya semesta adalah milikku. Niki adalah hidupku kala itu. Tak pernah kubayangkan bila aku harus berpisah dengannya. Dan ketika prahara itu datang, kenyataan pahit harus aku terima. Aku berpisah dengan Niki dengan cara yang menyakitkan. Pernikahan yang kukira perfect, lelaki romantis yang selalu menyanjungku, ternyata berkhianat. Duniaku hancur tak berbekas. Aku terpuruk dan tak mampu berdiri. Sakit, perih, remuk, malu kurasakan jadi satu. Sampai-sampai aku ingin mati saja. Seperti terjatuh dalam lembah yang gelap. Aku tak tahu arah. Niki adalah mataku selama ini. Saat mata itu hilang, harus kemana aku melangkah? Berdirilah Ivone. Ku yakin kau mampu. Aku menggeleng. Terlalu hancur untukku berdiri tegak lagi. Aku tak sanggup. Berderai air mataku. Tangan itu menyongsongku, mengangkat tubuhku yang serasa tak bertulang ini, memaksaku berdiri dan memberiku sandaran. Aku menangis tergugu di bahu itu, menumpahkan segala rasa, benci dan kesedihan. Kutumpahkan segala beban yang menyesakkan dadaku, hingga aku menyadari, membuka mataku, bukan Niki yang memberiku sandaran. Bukan Niki yang mengangkatku dari keterpurukan. Bukan Niki yang mengangkatku untuk tegak kembali. Tapi Junah, sahabatku. Lelaki itulah yang membuat semangatku kembali. Perlahan aku berani menegakkan kepalaku, bahkan melangkah. Junah menjadi matahariku, menyinari, menghangatkan, menghidupkan kembali tunas yang pernah mati di hatiku. Aku akan ada di sini, Ivone, saat tangis menyesakkan dadamu, saat sedih menderamu, saat perih mengiris hatimu. Aku tak akan pergi. Aku menghela nafas panjang. Rasa bersalah tiba-tiba memenuhi relung hatiku. Di mana dia? Di mana lelaki bernama Arjuna itu? Ku coba menghubungi Junah, tapi tak pernah berhasil. Baru ku sadari, lelaki itu seperti lenyap di telan bumi. Di mana kamu, Junah? Air mataku menetes. Aku tidak melupakanmu. Aku tidak pernah menepikanmu. Kau lelaki terbaik yang pernah ku kenal. Kuputuskan menunggu Junah di kafe depan kantornya. Mobilku berbelok ke parkiran kafe. Beberapa kendaraan juga terparkir di sana. Sudah pukul 9 malam padahal. Berjalan masuk sendiri. Netraku memandang lurus ke pantry yang setengah terbuka. Seseorang melambaikan tangannya padaku. Ku seret kakiku melangkah.
Seorang lelaki ganteng berwajah oriental keluar dari pantry dan duduk di sudut ruangan kafe. Aku mengambil tempat duduk di depannya. "Apa kabar, Von?" Lelaki itu Ferry, pemilik kafe ini. Aku mengenalnya dari Juna. Karena seringnya dulu aku ke kafe ini, aku jadi akrab dengan Ferry. "Baik," jawabku sambil menghela nafas. "Sudah lama sekali aku tak kesini. Tepatnya semenjak aku sudah tak bekerja lagi di kantornya Juna." "Tumben malam-malam kesini." Ferry menatapku. Kepalaku menggeleng. Aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba aku ingin ke kafe ini. Aku hanya ingat di sini dulu aku sering menghabiskan waktu bersama Juna. "Kau menunggunya?" Ferry tersenyum tipis. Aku menghela nafas lagi. Rasanya aku pingin nangis. Dadaku sesak. "Aku kangen," bisiku lirih. Tak sanggup aku menunjukkan rona wajah saat ini. Benar-benar merasa bersalah dengan Juna. "Ikuti kata hatimu, Von. Cinta tak pernah salah. Hanya dia datang di saat yang tidak tepat saja. Semoga kau belum terlambat." Ferry berdiri, membisikkan sesuatu di telingaku. Kemudian pergi meninggalkan aku sendiri. "Kafe ini mau tutup, Von. Kau boleh tinggal sesukamu. Kusuruh 2 waiters menemanimu. Kasih tip aja nanti." Ferry mengedipkan sebelah matanya. Air mataku meleleh. Menguatkan hati, aku berjalan ke sisi timur kafe yang semakin sepi ini. Menatap deretan kursi-kursi yang berjajar lurus. Netraku berhenti di punggung seseorang. Melangkah tak bersuara. Aku mendekat, menekan debur di dada yang semakin bergemuruh seperti ombak samudra. Duduk sendiri menghadap gawainya. Juna tak menyadari kehadiranku. Ingin aku memekik mengagetkannya, kemudian tertawa gembira seperti dulu. Tapi saat ini aku tak mampu. "Juna!" Suaraku parau. Lelaki itu terdiam. Bibirku mengatup. Rasanya aku gak kuasa memanggil namanya lagi. Sahabatku itu berdiri, membalikkan badannya. Bibirku semakin mengatup, menahan untuk tidak meraung. Mataku sembab, memerah karena tangis. "Ivone, kau di sini?" Senyum termanis yang lama menghilang kini ada di hadapanku. "Juna!" Aku menghambur ke pelukannya. Tangisku pecah. Lengan Juna melingkar dan memeluk tubuhku. Belayan sayang kurasakan mengusap kepalaku. Aku semakin tenggelam dalam tangis. "Jangan tinggalkan aku." Ku angkat wajahku menatapnya. Bola mata Juna menunduk ke bawah, membalas tatapanku. "Kapan aku pernah meninggalkanmu?" Jemari Juna menghapus bulir bening yang menetes di pipiku. Garis bibirku menarik ke atas. Berusaha tersenyum, walau aku merasa mewek. Kedua tangan Juna memingkai wajahku, menatapku lekat. "Ivone Laudia Natasha, maukah kau menikah denganku?" Tak perlu berpikir lagi rasanya. Aku mengangguk, mengulum senyum bahagia. Aku yakin lelaki ini adalah malaikat tak bersayap yang dikirim Tuhan untukku. Terkadang kita terlalu sering melihat ke atas tanpa pernah melihat ke bawah. Terlalu sibuk mencari yang terbaik tanpa menyadari yang terbaik ada di sampingmu. "Aku tak bawa cincin." Bibir Juna tersenyum. Kedua matanya mengerjap. "Aku tak mau cincin. Aku mau kamu." Kulingkarkan kedua tanganku di leher lelaki bertinggi badan 180 cm ini. Menatapnya penuh cinta. Sahabat jadi cinta. "Kita ke Bandung sekarang." Juna memberesi laptopnya, kemudian menggandeng tanganku erat. "Mau apa ke Bandung? Ini sudah malam," kataku sembari mengikuti Juna menarikku.
Aku akan melamarmu pada papamu. Juna membukakan pintu mobil untukku. Aku yang masih bingung menurut saja. Mobilku kutinggalkan di halaman kafe, biar besok diurus orangnya Juna. Kenapa secepat ini? Tanyaku bingung. Aku tak mau menunggu lagi. Tapi kau belum dapat restu. Aku laki-laki, tak butuh wali untuk menikah. Aku menarik nafas lega. Begitulah seharusnya Juna. Aku bangga padamu. Menjelang pagi, aku dan Juna sampai di Bandung. Kedatangan kami berdua mengagetkan mama dan papaku. Ivone, Juna, ada apa? Kenapa tidak berkabar dulu mau ke sini? Tanya papaku sedikit bingung. Aku tersenyum lebar. Mama seperti melihat rona bahagia di wajahku. Sorot mata mama berbinar. Ya, Pak, mama pasti tahu. Selama ini mamalah tempat aku curhat. Mamalah yang tahu perasaanku terhadap Juna. Om, Tante, saya dan Ivone mau menikah, jawab Juna sambil menggenggam tanganku. Matanya menatapku lurus, membuatku tersipu malu. Papa dan mama saling berpandangan. Kening papa mengerut dalam. Pria itu seperti tidak percaya. Kenapa mendadak? Tanya papa menatap Juna. Lelaki itu tersenyum. Lagi-lagi menatapku mesra. Karena sekarang adalah waktu yang tepat, Om. Tapi Ivone belum mengurus surat-surat. Potong papa cepat. Saya juga belum, Om. Tapi segera siap. Surat-surat Ivone besok bisa diurus. Begitulah, aku dan Juna menikah sederhana di rumahku di Bandung. Hanya dihadiri oleh kerabatku saja. Papa Juna hadir juga, tanpa Tante Fiona. Perempuan itu belum bisa menerimaku sebagai istri dari anak lelakinya. Gak apa-apa, nanti sambil jalan akan kutunjukkan kalau aku adalah menantu terbaik yang layak mendampingi anak kesayangannya. Papa Juna menyarankan setelah menikah aku dan Juna tinggal di Aussie dulu. Sekalian Juna meneruskan sekolah bisnis di sana. Tapi aku tahu hal ini juga untuk menghindar dari mamanya Juna dulu. Aku dan Juna memberitahu Renal setelah menikah. Lelaki itu memberiku selamat lewat video call. Renal tampak bergembira atas pernikahan kami. Satu persatu permasalahanku sudah terurai. Axel tampak bergembira mengikuti prosesi pernikahanku ini. Mengenakan setelan jas mungil. Anak gantengku mengemaskan banyak orang. Setelah menikah, aku dan Juna tinggal di Brisbane, Australia. Juna kuliah sambil bekerja, sedangkan aku jadi ibu rumah tangga biasa. Setahun kemudian, kebahagiaan menghampiri. Aku hamil anaknya Juna. Suamiku sampai menggendongku berputar-putar di dalam rumah. Saat aku memberitahunya, Juna sangat bahagia. Aku melahirkan anak keduaku di negara kanguru. Anakku berjenis kelamin perempuan. Lengkap sudah kebahagiaan kami dengan anak yang lengkap. Lelaki dan perempuan. Ada lagi yang membuat hidupku nyaris sempurna. Mama mertuaku datang ke Aussie saat mendengar aku sudah melahirkan cucunya. Mama Vi memberi selamat padaku, bahkan menciumku. Rasa bersyukur tak henti-henti aku panjatkan kepada Tuhan. Juna benar-benar lelaki, suami dan daddy yang hebat. Malaikat tak bersayap yang kumiliki. Hubunganku dengan Renal juga baik-baik saja. Dia sering video call dan mengobrol dengan Axel. Hanya saja aku tidak berinteraksi intens dengannya. Aku hanya say hello saja, atau kadang melambaikan tangan. Terakhir aku mendapat kabar Renal meninggal karena sakit tumor otak. Aku dan Juna mengantar Axel untuk mengantar papanya ke peristirahatan yang terakhir.
Renal meninggal di usia 34 tahun dan dia tidak pernah menikah lagi sepanjang hidupnya. N. Terima kasih untuk kakak semua yang sudah ikuti cerita ini sampai N. Semoga ada pesan dan kesan yang bisa diambil dari cerita ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan atas semua cerita yang saya suguhkan. Semoga bisa lanjut ke cerita baru saya. Wassalam.